Jadi Asma itu ngarit juga ternyata. Ngarit juga Asma itu. Masya Allah. Berat ya, suruh masak, suruh ngarit. Dan gak ngeluh Asma ini. Cuma qadarullah di akhir hidupnya itu cerai dengan Zubair. Ya, cerai dengan Zubair. Masya Allah. Merintis hidup susah bareng, senang bersama dari awal. Cuma qadarullah di akhir hidupnya cerai dengan Zubair. Allah alam apakah yang terjadi kenapa. Asma ini pernah ngarit. Karena Zubair waktu itu masih miskin. Yang punya kuda ya cuma Zubair. Yang ngaritin kudanya Zubair adalah istrinya Asma ini. Pulang ngarit ketemu Nabi. Pulang ngarit ketemu Nabi. Maka Nabi SAW menawarkan kepada Asma untuk bonceng. Untuk bonceng. Mau gak kamu aku bonceng? Apa pertimbangan Asma? Bukan karena ipar atau bukan mahram atau bukan mahram. Tapi kalau bukan karena Zubair ini orang yang sangat cemburu, gak mungkin. Kalau bukan karena Zubair suamiku ini sangat pencemburu, tentu aku sudah mau ditawarin tunggangan oleh Rasul SAW. Nah, jadi dengan ipar pun kadang nggak terlalu saklek. Cuma kalau goncengan motor ya ojo lah. Bojone juga ngamuk kayak nih. Apa ya mungkin kalau ada keperluan yang dimintain tolong ya sesekali nggak terlalu saklek dengan keluarga istri kita dan keluarga ipar kita. Nggak terlalu saklek. Tinggal kita yang lihat, yang bisa ngontrol kita insya Allah. Nih terakhir adalah pembahasan tentang kenapa sih orang-orang Quraisy itu kok begitu enggan menerima dakwah Rasul. Mereka kenal Allah. Mereka Nabi kan dakwahnya cuma meluruskan. Maka yang menerima dakwah Rasul siapa? Orang-orang yang pikirannya cerdas, pikirannya terbuka, dan orang-orang yang mau belajar. Abu Bakar, Utsman, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk Tufail, Ad-Dausi, termasuk Mus'ab bin Umair, orang-orang yang ahli syair, termasuk Bilal bin Rabah. Fitrahnya itu masih jalan, masih waras. Pak Abu Jahal kok nggak mau, Abu Lahab nggak mau masuk Islam karena politik sebenarnya. Karena kalau mereka masuk Islam khawatir kalau kedudukannya di kaumnya hilang. Maka di musim haji sebelum Nabi SAW melaksanakan Isra Mi'raj ini, orang-orang yang biasa menjadi penyedia minum dan makan kepada jamaah haji sudah mewanti-wanti, jangan dengarkan laki-laki ini, dia itu tukang sihir. Ya, tukang sihir. Kenapa? Karena bisa memisahkan laki-laki dengan istrinya, suami dengan istri, orang tua dengan anak, memisahkan, maka disebut tukang sihir. Khawatir, kamu kalau dekat-dekat sama dia nanti bisa pisah sama orang tuamu, bisa pisah dengan istrimu. Maka ini dan ekonominya besar ya, nilai ekonominya besar di musim haji itu, nilai ekonomi besar. Kalau kemudian Nabi berdakwah, kemudian pada musim haji Nabi berdakwah juga menjelek-jelekkan Tuhan orang-orang Arab yang datang ke situ, yang ada adalah nanti orang-orang Arab di seluruh penjuru Arab nggak mau kalau Ka'bah diurus oleh orang Quraisy. Maka Nabi ketika berdakwah, orang-orang Quraisy itu bilang Muhammad itu nggak masuk dalam golongan Quraisy, urusannya sendiri, bukan termasuk urusan Quraisy, Maka beliau kan di boikot, ya, diboikot sampai 3 tahun karena nilai ekonomi besar. Dulu yang menguasai Ka'bah itu siapa? Suku Jurhum dari kalangan keluarga besarnya Nabi Ismail. Kemudian suku Khuza'ah, kemudian suku Quraisy. Nah, kalau Rasulullah dakwah kepada orang Arab di musim haji, dakwah kepada orang-orang Arab untuk kenal kepada satu Tuhan saja, menjelek-jelekkan berhalanya, Tuhan-Tuhannya, khawatirnya nanti orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu nggak mau kalau yang mengurusin Ka'bah itu orang Quraisy lagi. Ini politik.
Makanya Abu Jahal nggak mau masuk Islam, Abu Lahab nggak mau masuk Islam. Padahal Islam kan sudah sama-sama Allah toh. Mereka loh ketika ada musibah di lautan, ombaknya mau gulung kapalnya, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Yang disembah hanya Allah saja, yang didoain hanya Allah saja. Ketika haji juga sama, labbaik Allahumma labbaik. Sudah kenal Allah. Di sisi lain suatu saat kadang-kadang ya nggak sering, sesekali juga mentauhidkan Allah, ikhlas kepada Allah. Sebenarnya fitrahnya sudah bisa dibenarkan, sudah bisa diluruskan. Makanya begitu dakwahnya gampang. Rasul dakwahnya kalau kepada orang yang mau belajar, orang yang mau menerima kebenaran, gampang. Kamu mau nggak masuk Islam? Islam itu apa? Hanya menyembah Allah. Wala yaznun, nggak boleh zina, nggak boleh mencuri, nggak boleh bersaksi palsu. Ini kan akhlak yang biasa-biasa yang dilakukan semua orang, nggak seperti itu. Ya, orang-orang mulia nggak melakukan itu. Maka yang paling utama adalah hanya menyembah Allah saja. Maka orang-orang itu semakin disumpel sampai siapa yang Tufel ya, Tufel Ad-Dausi disumpel telinganya pakai kapas biar nggak denger Rasul, ucapan Rasul biar nggak kedengeran. Tapi takdir Allah. Mayyudillillah walahadiallah. Mayyudillah walahadiallah. Yang disesatkan nggak akan ada yang mampu memberikan petunjuk. Yang sudah dikasih petunjuk, gimana pun tetap akan dapat petunjuk. Gimana pun akan dapat petunjuk. Sudah ditutup begini, tetap dengar Nabi SAW bicara ngaji, membaca Al-Quran. Tuh ini Aisyah paham, ini indah banget. Nah, diikutilah rumah Rasul. Kemudian apa kamu tadi yang kamu baca? Dijelaskan Islam begini-begini begitu. Kemudian Tufel masuk Islam, Abu Dar masuk Islam. Kenapa? Karena fitrahnya lurus. Perbuatan keji yang maksiat-maksiat dosa besar nggak dilakukan. Cuma mungkin ia melakukan kesyirikan. Begitu diluruskan, kalau dia mau belajar, maka dia benar, gampang diluruskan. Abu Bakar juga sama. Sahabat-sahabat awal-awal as-sabiqunal awalun yang pertama itu mereka fitrahnya lurus, belum termakan politik, belum termakan kedudukan, belum termakan harta. Tapi kalau fitrahnya lurus, harta, kedudukan, bahkan politik tetap akan ditinggalkan. Ya, tetap akan ditinggalkan. Mus'ab bin Umair itu kan orang kaya, Adi bin Hatim orang kaya, tapi beliau datang ke Mekah dalam keadaan nggak punya apa-apa. Insya Allah ya. Masih ada waktu atau lanjut atau pripun? Habis Isra Miraj ini insya Allah kita akan bahas lagi kalau ada kesempatan tentang bidayatul sima'il ansar bin Nabi. Jadi dakwah Nabi sudah mulai sregep, sehingga orang-orang Ansar ketika musim haji sudah mulai terdengar ada Nabi yang diutus ya. Jadi ada beberapa orang yang kemudian mendatangi Nabi SAW yang pengen ngerti apa sih yang kamu sampaikan itu. Insya Allah di lain waktu kita sampaikan. Wal ilmu indallah. Khilaf kata, khilaf sikap, khilaf apa yang kami sampaikan, kesalahan kami pribadi yang benar ya, semoga bisa bermanfaat untuk kami khususnya dan jamaah sekalian. Nah, yang salah ya disaring, jangan, karena nggak semua yang disampaikan Ustadz itu benar dan nggak semua yang disampaikan Ustadz itu salah ya. Jadi kita belajar itu diantaranya adalah supaya bisa memilih mana yang bisa kita ambil dan mana yang bisa kita tinggalkan. Yang benar ya kita ambil, yang kita saring ya nggak usah kita pakai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.